Satu, kedua saya tidak butuh makan gratis. Saya mah sejak awal sudah bilang bahwa makan siang gratis itu adalah salah satu kebijakan yang paling tidak bijak gitu. Kalau memang mau ngasih makan siang gratis itu ya arahkan pada orang-orang tertentu saja, bukan semuanya ngabisin anggaran berapa puluh triliun itu hanya untuk pencitraan aja. Yang mau makan siang siapa? Oke, anak sekolah, dia udah lepas itu. Kita tunjukin makan sehat bergizi. Hari kelima kali ini barunya ada telur. Makan siang gratis kok piringnya besi. Itu piring apa nampan India? Oh pantas makannya gratis karena bayarannya buat buzzer. Jangan sembarangan ngomong. Saya kerja jahit. Sumpah miris banget ya setelah lihat konten ini. Kok ada sih manusia-manusia seperti kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang makan gratis. Ya, menarik sekali ini. Yang beberapa kali mengalami perubahan nama ya, tentu teman-teman mengetahui itu. Awalnya makan siang gratis ya, kemudian menjadi makan pagi bergizi kalau nggak salah, dan nggak tahu lagi sekarang namanya apa begitu. Saya dengar-dengar berubah lagi, tetapi kalau misalnya nggak berubah ya berarti namanya masih tetap gitu ya. Yang jelas itu adalah program yang sangat baik menurut saya ya. Ya minimal menurut saya gitu ya. Saya sebagai rakyat biasa gitu kan. Iyalah. Tetapi seperti yang kita tahu bersama ya, sejak awal dicanangkan ya, program tersebut mendapat banyak cibiran, terutama dari para pembenci Jokowi ya, karena pembenci Jokowi itu ujung-ujungnya juga pembenci Prabowo ya kan, karena makan gratis ini kan programnya Prabowo, bukan programnya Jokowi. Tapi ya pembenci Jokowi akhirnya juga menyerang Prabowo ya, karena dianggap Prabowo bagian dari Jokowi kan begitu. Dan sekarang pernyataan miring itu datang ya dari guru gembul teman-teman ya. Tentu teman-teman paham ya dan tahu siapa guru gembul ya. Guru gembul menyatakan bahwa makan siang gratis adalah kebijakan yang paling tidak bijak katanya. Waduh, waduh, waduh. Ini bagaimana cara berpikirnya guru gembul ini ya? Kok kali ini macam kayak gini kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Makan siang gratis apa street food India? Kok nggak ada yang suka? Itu makan siang gratis atau mie gacor? Kok murah banget? Gue tahu orang India nggak boleh makan sapi, tapi kok makan siang gratisnya nggak ada daging sapinya? Ya. Makan siang gratis kok piringnya besi. Itu piring apa nampan India? Oh pantas makannya gratis karena bayarannya buat buzzer. Jangan sembarangan ngomong. Saya kerja jahit. Sumpah miris banget ya setelah lihat konten ini. Kok ada sih manusia-manusia seperti kalian? Makan siang gratis yang kalian hina, kalian rendahkan, mungkin buat kalian itu bukan apa-apa, tapi ya buat orang-orang yang membutuhkan itu sangat berharga banget. Masih banyak anak-anak sekolah yang di desa yang sangat membutuhkan makan siang gratis itu. Makanan siang gratis itu bukan untuk kalian kok. Setidaknya kalau nggak punya otak untuk berpikir, punya hati lah. Kalau punya penyakit hati, disembuhin ya. Udah kalah loh, masih aja begini. Iya, saya nggak mengerti ya sekelompok orang ini, tetapi mohon maaf ini saya tidak rasis ya, Saya cuma mengamati ya, semacam menganalisis lah dengan sangat sederhana dari anatomi mereka semua ya kan. Kalau saya lihat berdasarkan anatomi sepertinya mereka keturunan imigran ya kan.
Dan apa yang disampaikan oleh netizen yang mengomentarinya tadi, saya sangat sependapat gitu ya. Sepertinya ini orang tidak pernah hidup susah gitu ya, tidak pernah kesulitan makan dan lain sebagainya. Ya intinya seperti itulah. Saya malas mengomentarinya lebih jauh ya, karena menurut saya ini adalah sebuah sekumpulan anak-anak muda yang ya kelas sampah lah kalau di Indonesia gitu. Lanjut lanjut. Yang mau makan siang siapa? Oke. Anak sekolah, dia udah lepas itu. Kita tunjukin makan sehat bergizi. Hari kelima kali ini menunya ada telur, orek tempe, ada sayur, ada susu, sama jeruk. Lagi Bapak Bro. Aduh, Pak Uban, yang mau makan siang siapa katanya? Coba itu ditengok Pak Uban, siapa yang makan siang, ah? Apakah itu warga ataukah siswa? Ya siswa lah Pak Uban, yang makan Pak Uban. Aduh, ini mendapatkan gelar baru ini, Pak Rete 16%. Pak Uban mendapatkan gelar baru, Pak Rete 16%. Udahlah ya, kalau udah kalah, ya udah kalah aja gitu loh. Nggak usah mengomentari program-program presiden terpilih. Yang belum tentu kalau Anda terpilih jadi presiden, program Anda sepaten ini gitu loh. Mengingat Anda yang macam kayak gitu ya kan, mungkin ya kelihatannya cerdas, kelihatannya. Udahlah Pak Uban ya kan, semakin Anda menyerang Prabowo, semakin Anda menyindir Jokowi dan lain sebagainya, semakin nungsep nama Anda di mata masyarakat gitu ya. Yang mau makan siang siapa katanya? Ya jelaslah siswa. Ah, lanjut lanjut. Gue baru aja melihat salah satu video dari seorang profesor yang mengatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Dan jujur gue kurang setuju sama statement yang disampaikan oleh seorang profesor ini. Kalau dibilang program makan bergizi gratis itu bukan satu-satunya program yang harusnya jadi prioritas, itu gue setuju. Karena peningkatan kualitas pendidikan kita juga penting untuk kemajuan negara ini. Kenapa gue bilang gue kurang setuju? Karena di negara-negara besar sekalipun, negara-negara yang maju, program makan bergizi gratis itu juga mereka terapkan dan itu berhasil. Ya karena menurut gue itu merupakan investasi jangka panjang untuk meratakan SDM-SDM kita supaya SDM-SDM kita tuh sama-sama unggul gitu. Makanya dibuatlah program makan bergizi gratis biar mereka tuh gizinya sama dan terkendali. Jadi nggak jadi ketimpangan tuh antara yang kaya sama yang miskin. Yang kaya dan miskin sama-sama dapat makan bergizi gratis yang itu impactnya bagus untuk kemajuan pola pikir SDM kita nantinya. Jadi menurut gua statement yang mengatakan kalau itu sebuah penghinaan nggak masuk akal aja gitu loh. Dan menurut gua itu sebuah langkah dari pemerintah yang fair untuk menyelamatkan atau menyeimbangkan penerus-penerus bangsa nantinya. Aduh, ini saya nggak ngerti teman-teman ya. Kok bisa ada seorang profesor mengatakan demikian gitu loh. Tapi kalau ngelihat dari gelarnya profesor ya, yang jelas kalau seseorang itu bergelar profesor itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan pernah sekolah kan seperti itu. Nah kalau sampai profesor patut diduga ya kan, dia sampai S3 karena di Indonesia nggak ada lah S1 bergelar profesor gitu ya, S2 bergelar profesor nggak ada ya, setelah S3 baru bergelar profesor ya. Nah, berarti apa? Kalau dia pernah kuliah sampai S3 ya patut kemungkinan besar ya, jangan patut diduga terus lah ya. Kemungkinan besar ini memang secara ekonomi berada di atas garis kemiskinan gitu. Jadi ya kemungkinan besar memang yang bersangkutan tidak pernah merasakan bagaimana sekolah itu belum makan gitu loh, ya kan. Jadi dia menganggap bahwa memberi makan gratis ya, makan siang gratis kepada siswa itu adalah bagian dari penghinaan, ya kan. Jadi akhirnya apa? Karena dia nggak pernah merasa lapar, tidak pernah hidup miskin, akhirnya otaknya yang sengklek ya kan. Profesor, profesor. Profesor siapa ini? Mudah-mudahan aja bukan Profesor Linglung ya. Lanjut lanjut. Saya mah sejak awal sudah bilang bahwa makan siang gratis itu adalah salah satu kebijakan yang paling tidak bijak gitu. Kalau memang mau ngasih makan siang gratis itu ya arahkan pada orang-orang tertentu saja, bukan semuanya ngabisin anggaran berapa puluh triliun itu hanya untuk pencitraan aja.
Dan akhirnya ribet, dan di situ ada banyak kecurangan, di situ ada banyak, dan siswa-siswa zaman sekarang banyak yang oleh sekolah-sekolahnya diancam untuk tidak mengatakan, tidak menyebarkan apapun yang berhubungan dengan makan siang gratis. Itu berarti apa? Itu artinya menciptakan koruptor-koruptor baru di masa depan. Itu artinya apa? Menciptakan anak-anak yang akhirnya tidak bisa kritis dan tidak berani untuk menyampaikan kebenaran di masa depan. Dan yang jadi masalah, emang apa? Kenapa tidak boleh dipublikasikan? Tapi intinya gini nih, makan siang gratis itu akan disambut baik oleh fakir miskin dan akan dijadikan sebagai bahan lelucon oleh orang-orang yang sudah biasa makan enak. Dan kemudian dipolitisasi. Tapi marilah kita mikir dengan pikiran yang paling seksama. Ada 16 juta orang di Indonesia yang kelaparan sekarang. Coba fokus makan siang gratis itu ke mereka-mereka. Jangan orang yang kaya raya, tajir melintir, dikasih makan siang gratis juga. Ya mereka nggak nyaman, akhirnya sampah makanan menjadi lebih banyak, dan korupsi menjadi lebih banyak, dan ladang keributan lebih banyak, digoreng sama politisi lebih banyak, media-media dapat cuan lebih banyak, dan sebagainya. Itu semuanya kemaksiatan. Jadi makan siang gratis itu tidak pas, tidak enak, tidak cocok, tidak bagus diterapkan di Indonesia, karena itu justru malah mengarah pada ketidakadilan. Orang yang butuh makan cuman kebagian sedikit, orang yang sudah banyak makan ditambah lagi, ya kan? Jadi definisi adil itu bukan sama rata ya, sesuai porsinya. Iya bisa aja kalau misalkan definisi adil diartikan sebagai sama rata gitu. Ya tapi kan realitasnya masyarakat kita tidak sama rata. Bahkan di sekolah negeri pun ada kesenjangan di sana. Jadi please lah, jangan itu Pak Prabowo kalau mungkin ya, daripada ngabisin anggaran hanya untuk mudarat, mendingan berhenti saja. Insya Allah kami dukung Pak, dan Bapak nggak usah malu kalau misalkan mau menghentikan itu, tidak apa-apa. Berikan, alokasikan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dan jumlahnya harus lebih banyak lagi daripada misalkan ya 10.000 dibagi sama rata ke semua orang, jadi sedapatnya sedikit ewang. Mendingan 10.000 itu diberikan kepada beberapa anak yang memang sangat membutuhkan. Iya, teman-teman ya, ini tadi yang sudah saya singgung di bagian opening ya, pendapat dari Guru Gembul ya, saya sebutkan aja langsung namanya karena kita sudah sama-sama tahu yang bersangkutan bernama Guru Gembul. Seorang kreator ya di YouTube ya, memiliki channel YouTube yang penontonnya juga banyak ya, penonton regulernya sangat bejibun ya. Tapi saya nggak mengerti kenapa dia disebut Guru Gembul, apakah dia memang mengajar di sekolah tertentu ataukah bagaimana ya. Dan kali ini adalah, kali pertama saya tidak sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul gitu ya, yang katanya itu makan siang gratis itu intinya nggak berguna lah, yang katanya tadi kebijakan yang paling tidak bijak katanya ya kan. Tadi kan mengatakan ngapain memberi makan siswa, secara keseluruhan gitu loh, kenapa nggak dipilih-pilih yang miskin aja, ya gimana gitu coba bayangin ya, ini contoh nih, ya kan, saya ngajak teman-teman untuk berpikir bareng sejenak gitulah. Kalau misalnya di sebuah sekolahan gitu kan ya, kemudian ada yang miskin, ada yang, nggak miskin gitu. Yang miskin mendapatkan bantuan makan siang gratis, yang nggak miskin nggak dapat, apakah nggak ngiler itu, ya kan? Lagi pula, Guru Gembul ya yang terhormat ya, tujuan program makan siang gratis ini ya bukan mengentas kemiskinan, tetapi memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Nah, sumber daya manusia Indonesia yang akan datang saat ini kan berada di sekolahan semua gitu loh. Jadi mereka lah saat ini yang diperbaiki gizinya ya agar perkembangan fisik dan mentalnya itu bagus sehingga pada tahun 2045 mendatang, generasi Indonesia emas itu benar-benar tercapai. Dan program seperti ini sudah banyak diterapkan di luar negeri. Jadi nggak peduli siswa itu anaknya konglomerat, anaknya petani, semua diperlakukan sama, diberi suplemen ya, diberi intervensi gizi agar perkembangan mereka ke depan itu baik ya. Begitu Guru Gembul ya. Ini bukan program untuk mengentas kemiskinan. Paham pora? Hah? Lanjut. Tuh, kedua, saya tidak butuh makan gratis. Iya, ini siapa ya?
ini kelihatannya teman-teman ya, yang bilang tadi tuh di bagian depan ya si perempuan itu sepertinya itu di sebuah podcast dijebol halus ya. Dilihat dari gayanya berbicara dan kemudian backgroundnya yang kelihatan dikit tadi kayaknya lah ya. Yang intinya kita dengar bareng-bareng bahwa yang bersangkutan mengatakan saya tidak butuh makan siang gratis. Ya jelas lah. Lu udah nggak sekolah itu pertama, kedua lu di atas garis kemiskinan ya kan. Coba bayangin tuh ya, mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Semasa saya sekolah aja banyak loh teman-teman saya itu yang ke sekolah itu belum makan dan nggak bawa uang saku, beneran. Ngiler bro kalau ngelihat teman-temannya beli jajan. Nah, itulah yang ingin diatasi oleh Prabowo. Kalau kamu nggak butuh makan gratis ya udah. Ya kan, nggak usah dimakan. Ya bodo amat, ya kan? Lanjut. Sampel makan gratis yang diadakan oleh pemerintah Bapak Prabowo ini sudah dijalankan di beberapa wilayah kota ya. Adapun juga ada di wilayah desa-desa. Tapi yang saya sangat miriskan ada ya video dari anak-anak SMA ya, khususnya mereka mengolok-olok makanan tersebut yang dirasa makanan tersebut buat mereka kurang layak. Bahkan keinginan mereka itu aneh-aneh dengan makanan yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Saya cuman miris di Papua, di pedalaman, di perkampungan yang mereka anak-anaknya yang sangat dalam hidupnya sulit. Hanya untuk makan bergizi saja mereka tidak bisa. Tapi sangat menyayat hati ada anak ya yang dimana mereka sudah diberikan gratis oleh pemerintah masih banyak komplain, pingin ini itu, pingin ini itu. Harapan saya kepada Bapak Prabowo, Pak, jika terasa anggaran untuk makan gratis ini besar, Pak, minimal filter saja, Pak, untuk anak-anak yang kelasnya, sekolahnya yang elit gitu, yang mereka yang berkemampuan ekonomi di atas rata-rata, tidak perlu, Pak. Itu menurut saya. Berikan saja kepada orang-orang di pedalaman, di Papua, di kampung-kampung yang memang anak-anak tersebut kebanyakan dari masyarakat kurang mampu atau menengah ke bawah lah ya, minimal seperti itu. Untuk orang-orang dari keluarga elit ya, mereka bisa kok Pak untuk sekedar makan, daripada apa yang sudah kita berikan ya dengan anggaran rakyat tapi dicemooh begitu saja, bikin sakit hati Pak. Seperti itu. Matur nuwun Pak Prabowo. Ya, jadi begini ya Mas Farhan Wijaya ya. Jadi apa yang Anda sampaikan sudah saya dengar dengan baik-baik, dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Iya. Jadi ini berdasarkan pendekatan ya, pendekatan apa ya? Psikologi mungkin ya, psikologi ala ala apa namanya, acak adut lah begitu. Jadi kalau memang ada siswa misalnya yang melakukan protes, ini patut diduga ya, bahwa yang bersangkutan ini sebetulnya itu sering melihat media sosial, orang-orang mencaci maki Jokowi, orang-orang menyerang program-program pemerintahan, termasuk juga makan siang gratis. Sehingga ketika yang bersangkutan ini ya, yang notabene adalah seorang siswa diberi makan siang gratis, nah mereka akhirnya berkomentar gitu loh. Padahal sebetulnya secara naluri dan nurani mereka menerima makanan itu dengan baik dan berterima kasih. Tapi karena sebelumnya diinduksi ya, terus-terusan diinduksi bahwa makan siang gratis itu terlalu murah, makan siang gratis itu hanya penipuan belaka, cuma dapat ini itu nggak sehat dan lain sebagainya. Akhirnya ya direspon oleh siswa yang secara mental itu belum dewasa itu dengan sebuah kritikan. Padahal sebetulnya dia mengkritik karena sering melihat kritikan-kritikan yang sama di media sosial yang dilakukan oleh para pembenci Jokowi dan Prabowo. Ini sih menurut saya teman-teman ya. Kalau misalnya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Yo, kembali lagi sama aku Aji Geraga di review makanan gratis dari Bapak Presiden kita. Makasih ya Pak Prabowo sama wakilnya sama yang udah bayar pajak. Nah, kita ada buah-buahan, daging, sayuran sama karbohidratnya. Jangan lupa susunya. Meng, lagunya Meng. Oke gas.
Kalian parfum apaan tuh? Masa nggak tahu nih? Aku punya parfum kan. Parfum ini yang punyanya Ibu Cinta, istrinya Bapak Ridwan Kamil. Nah, parfum ini diciptakan untuk mengenang almarhum A. Eril. Nah, kayak gitu lu. Nih, cobain. Ini biar harum semuanya. Spesial hari Kamis, Pak. Sebelumnya apa, Jo? Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Prabowo. Sikat, pantunin. Udara segar di pagi hari. Cakep. Bapak baik, suka berbagi. Cakep. Datang surya, tiada awan. Cakep. Hati mulia, Bapak Dharma. Nah, barusan ya sudah kita lihat bareng-bareng kurang lebih ada 3 video tuh. 3 video tentang respon siswa terkait makan siang gratis ya, yang saat ini masih dalam tahap uji coba ya. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng dan dengar bareng-bareng ya. Ya, banyak siswa yang merespon dengan baik begitu. Kalau menurut saya kalau di persentase ya, ini perkiraan saya saja. Kemungkinan besar siswa yang setuju dan sependapat, sepakat dan berterima kasih terkait program makan siang gratis ini kalau di persentase kemungkinan besar adalah 99%. Dan 1% siswa yang ruwet itu kemungkinan adalah siswa yang terinduksi oleh konten-konten negatif di media sosial sehingga mereka ya semacam ya macak sebagai aktivis kelas SMA lah gitu ya. Makan siang gratis ini kurang bergizi. Masa cuma begini saja ya, macam kayak gitulah. Padahal 99 siswa lain di seluruh Indonesia pasti akan berterima kasih. Ya iyalah orang dikasih kok, ya kan? Saya aja berterima kasih ya. Lanjut. Alhamdulillah ya. Terima kasih lu ke Bapak Prabowo. Terima kasih ya Bapak Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih ya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Coba saya bacakan sebuah komentar di badan videonya dan juga caption di bagian bawah ini ya. Anak saya di swasta, jadi mohon maaf saya makan siang bayar sendiri di sekolah. Jadi kemungkinan anaknya ini sekolah di sekolah swasta gitu ya. Jadi mohon maaf anak saya bayar sendiri makan siangnya di sekolah. Dan ingat, makan siang gratis itu sudah dijalankan Abah saat menjabat gubernur. Sekarang ini copy pastenya. So, jadi gubernur aja gak becus ya, dipecat sama Pak Jokowi. Bukan masalah itunya gitu ya, bukan masalah dipecatnya, gubernur gak bisa dipecat oleh presiden gitu ya. Cuma masalahnya makan siang gratis ini adalah program yang dicaci maki dihina oleh Abah gitu loh. Bagaimana mungkin Abah dulu memiliki program makan siang gratis di Jakarta? Coba tunjukin kepada saya. Di Jakarta mana pernah ada makan siang gratis yang dilakukan oleh Abah? Ah ngaco aja kalian nih, aduh. Oke, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Pak Uban. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan Pak Uban ya. Tadi di video kedua kalau nggak salah ya, walaupun sudah lama tiarap tidak muncul ke permukaan ya mungkin semedi setelah kalah Pilpres lalu ya. Karena mendapatkan 16% ya. Tentu kita tetap mengenalnya dengan baik gitu loh, walaupun tiarap lama gitu loh ya kan. Ya iyalah, masa sih lupa dengan dia ya kan. Dia kan yang mendapatkan suara paling itu paling lowbat ya toh, 16%. Kalian percaya saya mendapatkan segitu? Percaya kok Pak, percaya ya toh. Oke teman-teman, video yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang makan siang gratis gitu ya. Yang namanya beberapa kali mengalami perubahan ya, perubahan nama nggak masalah lah, yang penting esensinya sama ya. Awalnya makan siang gratis, kemudian menjadi makan pagi bergizi, dan nggak tahu lagi sekarang namanya apa gitu ya. Yang jelas itu adalah program yang sangat baik menurut saya ya.
minimal menurut saya sebagai rakyat biasa. Tetapi seperti yang kita tahu bersama sejak awal dicanangkan, program tersebut sudah mendapat banyak cibiran, terutama dari para pembenci Jokowi, ya kan? Ya karena pembenci Jokowi ujung-ujungnya juga pembenci Prabowo gitu. Walaupun makan siang gratis ini programnya Prabowo, ya tetap aja dibenci karena dianggapnya Prabowo bagian dari Jokowi ya. Dan sekarang pernyataan miring juga datang tidak hanya dari para pembenci Jokowi, tidak hanya dari anak-anak Abah, tidak hanya datang dari anak-anak onta dan anak-anak kebo, tapi juga datang dari guru gembul, guys. Aduh ya, guru gembul dan tadi sudah kita saksikan bareng-bareng pernyataannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.